Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa murabbi ruhina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal. Hadirin hadirat para jamaah ingkang minulya mboten karaos kula saha panjenengan sedaya sampun nglewati niki wulan Ramadan 10 dina. Berarti 10 ingkang pertama saking bulan Ramadan telah berlalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi bulan Ramadan niki dengan 3 bagian. Awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkhum minan nar. Niki Rasulullah bagi 3 bagian ini untuk memotivasi kita sekalian supaya tambah semangat di dalam ibadah bulan Ramadan. Mungkin kalau Rasulullah SAW tidak membagi bulan ini menjadi 3 bagian, mungkin kita kurang semangat. Pahalanya sama, kemarin sama besok sama yang akan datang sama. Nah, untuk memotivasi kita, akhirnya Rasulullah SAW membagi 3 bagian. 10 pertama daripada bulan Ramadan bagi mereka yang menjaga puasa, menjaga daripada salat tarawih, membaca tilawatul Qur'annya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengucurkan kepada orang tersebut daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah tiyang niki para hadirin, lek pun di 10 pertama saking bulan Ramadan kok ketepaan kegrojok kelawan rahmati Allah, mongko dirasakannya Nabi fala yu'adzabu ba'dahu abadan, mongko jasate enggak bakal disiksa wonten di geni nerakane Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini harapan kula sahabat jenengan sedaya muga-muga telah berlalunya daripada bulan Ramadan 10 hari ini bukan gembira karena dekat dengan hari raya, enggak. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda kita ini mendapatkan rahmat Allah, bagaimana tandanya? Tanda kula saha panjenengan sedaya pikantuk rahmat Allah setelah 10 pertama tambah semangat ibadah kita kepada Allah. Bisa tambah menikmati daripada puasa, bisa menikmati daripada sholat tarawih, bisa menikmati daripada baca Al-Quran. Itu satu tanda berarti 10 pertama kita benar-benar dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kayak tiang haji ini lho. Lek wangsul dugi haji, dugi umrah, aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan yang ada di Mekah kok sih tetap dilampain di daerah niku duduaken berarti haji ini mabrur. Oh, di Mekah selalu jaga waktu jamaah 5 waktu. Wonten di daerah tetap dilampahi salat 5 waktu ini berjamaah. Oh, di Mekah iku mang selalu maca Quran, nganggur maca Quran, nganggur maca Quran. Di daerah ini dipraktekaken tetap. Sering dia isi waktu-waktunya dengan baca Al-Quran. Oh, di Mekah itu mah enggak ketok wong njaluk pasti dikasih. Sosialnya besar di Mekah. Di daerah kok tetep sosialnya tetep. Itu menunjukkan haji ini umroh mabrur. Begitu juga bulan puasa. Tanda kita mendapatkan rahmat Allah, sisa-sisa daripada bulan Ramadan ini, hari-hari bulan Ramadan ini tambah semangat ibadah kelawan Allah Subhanahu wa taala. Tapi suwali kebalikane lek menawi kula saha panjenengan sedaya di karen-karen Ramadan iki kok mulai males. Trawene kok mulai lebih condong nang ngene alun-alun, lebih condong nang Sandang Ayu.
lebih condong nang Pasifik. Niki berarti satu tanda para hadirin. Khawatir di 10 pertama kula sok panjenengan sedaya ndak kena siram rahmati Allah Subhanahu wa taala. Habis menika muga-muga karen-karen di bulan Ramadan niki para hadirin kula sok panjenengan selalu diparingi sehat wal afiat sehingga saged sempurna posoni, sempurna tarawih, sempurna maca Qur'ane sehingga di 10 kedua pikantuk maghfirani Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Hadirin kang muliakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekedhik kula nerangaken tentang masalah zakat. Tentang masalah zakat. Karanten zakat niki termasuk rukun Islam, juga ada hubungan dengan masalah puasa. Zakat niki para hadirin, arti daripada zakat menurut bahasa. Panjenengan tingali di kamus bahasa Arab, napa artinya az-zakatu? Inggih diterangkan az-zakatu lughatan at-tathhir. Penyucian daripada harta kula saha panjenengan sedaya. Kelawan anane dunya panjenengan sampean dalaken 2,5% nih, berarti tidak secara langsung panjenengan nyucikaken, bersihkaken, nyelametaken saking dunya kula saha panjenengan sedaya. Lek kula saha panjenengan sedaya niki dahar, pasti sedikit daripada daharan kita ini akan kita keluarkan. Lek sampai kula saha panjenengan kate ngetokno eman-emanan gak tambah sehat. Isu sego goreng, tahu campur, sore dawet, bengi tahu tek-tek napa mawon. Marang ngoten kebelet eman aku tak tokno. Duduk tambah membuat kita sehat para hadirin, itu akan membuat penyakit bagi kita sekalian. Tapi ketika Anda keluarkan sedikit, lek sing mlebu niku 5 piring, kira-kira metune 5 piring, mboten mungkin. 5 piring metune mungkin separuhnya piring. Lho itu membuat sehat daripada badan kula saha panjenengan sedaya. Rezeki ngoten. Deposit. Oh jadi deposit kabeh ya. Keluarkan 2,5%. Dari 1 juta yang kita miliki, keluarkan 25.000 untuk membersihkan daripada harta kula saha panjenengan sedaya. Cek nek gak penyakitan donya niku kula saha panjenengan sedaya, kasih ke fakir miskin. Nah, karena itu dikatakan tathhir. Wonten malih sing wastani annama. Napa nama itu? Berkembang. Harta yang enggak lupa untuk mengeluarkan zakat pasti diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan berkembang. Loh, sekalipun para hadirin ketoke rugi, tapi di belakang kerugian itu pasti Allah akan mengganti dengan keuntungan. Contoh, tiang panen pari niku nisabnya itu wajib mengeluarkan zakat 8 kintal. 8 kintal setengah. Tidak sampai 1 ton. Ketika panen ini mencapai daripada 8 kintal setengah, maka dia wajib mengeluarkan daripada zakat al-usyur 1/10. Nah, ini mungkin nonton pembahasan. Cuman saya menggambarkan umpami panjenengan niku wau tandur entek niku wau 5 juta. Entek 5 juta. Tandur biaya untuk ini 5 juta. Ternyata wayahe panen oleh 8 kintal. 8 kintal niku napa nutut duit itu 5 juta? Mboten sampai. Berarti kedhahiriannya rugi kan? Tapi sekalipun rugi karena panennya mencapai 1 nisab, tetap wajib mengeluarkan zakat. Oh, aku rugi. Masih panenku mencapai 1 nisab, tapi rugi aku. Iki lek dikrusno dhuwit oleh 3 juta, padahal aku oleh 5 juta. Bener. Tapi Anda tetap kewajiban untuk mengeluarkan daripada zakat. Hikmah daripada itu zakat, insya Allah
Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apa yang menjadi kerugian kula saha panjenengan sedaya. Ndak sekarang, mungkin untuk rezeki-rezeki yang lain. Husnudzon kelawan Allah Subhanahu wa taala. Wa syar'an, kalau menurut syariat, apa? Ikhraju malin makhsusin. Zakat ini kalau menurut syariat mengeluarkan daripada harta yang khusus. Mboten sedanten harta yang kita miliki wajib kita zakati, mboten. Islam mboten ngajari istilahnya semua dikenek pajak, mboten. Didik pajak. Islam nggak ada pajak. Malah hukumnya haram pajak itu di dalam hukum syariat Islam. Zakat juga gitu, tidak semua harta kita, hanya harta-harta tertentu. Ala wajhin maksusin, wajib mengeluarkan zakat daripada harta yang khusus itu dengan adanya ketentuan. Ndak boleh duit dunya iki wajib zakat, ndak, ada ketentuannya. Ini namanya biwajhin maksusin. Kemudian biniyatin maksusin, biniyatin maksusatin. Di dalam mengeluarkannya harus disertai dengan niat yang baik. Di dalam mengeluarkan zakat harus disertai dengan niyatun maksuso, niat yang khusus, niat yang baik. Sekalipun kita keluarkan harta zakat, tapi kalau gak diniati, gak jadi zakat. Gak jadi zakat. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala amal ibadah itu harus disertai dengan niat. Cuman ya ada amal yang nggak perlu niat, terhitung amal ya ada. Seperti panjenengan adzan, mboten nonton niat ingsun adzan, nawaitul adzan lillahi taala, Allahu akbar, mboten nonton. Masih gak niat tetap sa'adzane. Maca Quran, kaji maca Quran niat sih, nawaitu qiraatal Quran lillahi taala, mboten nonton. Tanpa niat langsung baca, dapat pahalanya baca Al-Quran. Karena itu hadis innamal amalu itu diawali dengan kalimat innama lil hasr, membatasi hanya beberapa hal. Nah, termasuk zakat perlu dengan niat. Kemudian harta ini dikeluarkan ke siapa? Yusrafu li ta'ifatin maksusoh, dikasih kepada golongan-golongan tertentu. Tidak semua orang, tapi kepada golongan-golongan tertentu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, orang yang berhak untuk menerima zakat itu ada 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara. Pertama nama yaitu fuqara atau fakir. Sinten fakir niku? Fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan, atau dia punya pekerjaan tapi hanya 1/4 daripada kebutuhannya. Kebutuhannya 100, yang dia dapatkan hanya 25, fakir. Status dia adalah fakir. Yang kedua, wal masakin, miskin. Kalau miskin, orang yang punya pekerjaan dan pendapatannya separuh daripada kebutuhannya. Kebutuhannya 100, dia dapat 50, miskin. Yang kedua. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha, orang yang menjalankan daripada zakat, amil. Siapa yang menunjukkan amil? Pemerintah, yang menunjuk dia SK-nya dari pemerintah. Kalau yang nunjuk dia takmir, itu bukan amil. Yang nunjuk dia Pak RT, itu bukan amil. Apa? Panitia. Karena itu, kalau dia mengambil zakat mengatasnamakan amil, haram. Kecuali kalau dia itu dapat SK dari pemerintah. Seperti semakin apa? Basisnu, no? Basnas,
Basnas gitu. Nah, dia berarti orang yang punya SK dari pemerintah untuk menjalankan daripada zakat. Atau lazisnu yang NU yang dimiliki oleh NU. NU juga bisa mewakili pemerintah. Sekarang ini ada setiap masjid-masjid itu punya SK dari lazisnu untuk membantu pelaksanaan daripada zakat. Nah, kalau punya SK dari NU atau dari pemerintah langsung, boleh bagi dia untuk mengambil zakat atas nama amil. Tapi kalau di masjid kadang-kadang penampungan daripada zakat, dia hanya namanya panitia. Ngambil satu bagian, dia mengatasnamakan amil, tidak sah, haram. Yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam. Nah, sekalipun kaya, berhak dia untuk menerima zakat. Untuk apa? Supaya dia seneng, oh ini ya masuk Islam, sosialnya besar. Sosialnya besar, perhatian dengan sesama muslim. Enggak ngenakno awake dhewe. Tapi ketika dia bahagia, dia juga ada kebersamaan. Sehingga tambah seneng mlebet Islam. Lajeng nomor pinten? Selanjutnya pun nggih. Nomor pinten? Nomor 5, wa fir riqab. Yang kelima, yang berhak untuk menerima zakat adalah budak. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang kalah perang menjadi tawanan Islam dan menjadi budak. Cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebetulnya nggak ingin untuk mengadakan perbudakan, sehingga sedikit demi sedikit dikikis daripada itu perbudakan. Dengan adanya kalau punya masalah agama seperti ini, wajib memerdekakan budak. Wajib untuk memerdekakan budak. Lah, termasuk kalau ada budak menerima zakat boleh. Untuk apa? Mungkin yang punya budak itu bilang sama budaknya, kau kalau bisa bayar aku 5 juta, kau merdeka, bebas. Nah, supaya ada uang untuk membayar daripada kebebasan dia, boleh untuk menerima zakat itu budak. Alhamdulillah sekarang sudah nggak ada perbudakan. Kemudian wal gharimin, orang yang punya utang. Orang yang punya utang. Panjenengan utangi masya Allah wis banjir. Kedelep utang jan. Ana ditambah utang makmur wong dum-duman zakat. Nggih. Panjenengan asal minta. Atas nama apa kamu? Gharim, saya punya utang. Atau Anda punya gharim juga dikatakan gharim bisa Anda mewakili daripada orang yang punya utang. Wonten tanggane tukaran. Apa? Oh, sampeyan kok tukaran? Iya aku ditagih. Aku ndek utang nang fulan bin fulan. Katene nyaur gak iso aku sia. Sampeyan pirsa ana kancaku kan dum-dum zakat. Sampeyan puru ki, Cak, aku njaluk zakat, Cak. Lho sampeyan sugih? Iya, dudu tak gawe aku. Iki lho ana tanggaku butuh digawe nyaur utang. Ini aku njaluk zakat. Berhak kita untuk menerima, kemudian kita kasih kepada orang yang punya utang tersebut. Itu juga termasuk daripada gharim. Boleh kita kasih zakat. Kemudian wa fi sabilillah, orang yang perang di jalan Allah. Sabilillah ini ada 2 penafsiran daripada para ulama. Ada ulama yang lebih ikhtiyat. Napa ikhtiyat niku? Lebih hati-hati. Lebih hati-hati di dalam hukum. Yang dimaksud fisabilillah ya memang benar-benar orang yang ikut perang di jalan Allah. Palestina semangkin ini mereka fisabilillah. Irak mulai fisabilillah. Kenapa? Memang dia nyata-nyata perang fisabilillah. Ketika kita mau mengeluarkan zakat, kok ono wong Irak liwatan ditambah udan makmur, cak rene tak kei zakat. Boleh untuk menerima zakat karena dia perang di jalan Allah. Jadi penafsiran pertama adalah orang yang ikut perang di jalan Allah. Lek ana perang ji, ya berarti nggak ada bagian yang menerima bagian ini.
Yang menerima bagian atas nama sabilillah yang nggak ada kalau nggak ada perang. Lah, penafsiran yang kedua, gini, sabilillah ini adalah orang yang hidupnya selalu di jalan Allah. Ulama, ustadz, ini semua adalah orang-orang yang hidupnya di jalan Allah. Uripe selalu jaga masjid, ngimami, muadzin, orang yang azan, fisabilillah. Dia selalu menjaga waktu, selalu ngajar. Pokok uripe fisabilillah. Keranten ini kok tiang riyen niku, tiang desa-desa riyen niku zakate pasti ngene kiai. Sekalipun montore Pajero, tapi statusnya kiai, dia mengatasnamakan sabilillah. Kalau ikut dalil ini boleh, tapi kok cek teman-teman kiai ini, wis duwe Pajero kok sik kemalan zakat ini regulasian. Kalau Anda menjadi pelantara, monggo. Sebagai ulama menampung tok, santri-santri ini kata, piyambak ini kok kata sing ngirim ngekei zakat. Terima nggak apa-apa, tapi aja dipek dhewe. Kasih kepada yang fakir miskin yang lebih butuh. Itu lebih ahsan, lebih baik. Jangan dijadikan aji mumpung. Mumpung ono sing zakat nang aku, wis tak terima alhamdulillah iki rezeki minallah. Niki jenenge al-rakusu niki. Lah wis awake niku wau. Wis cukup ya alhamdulillah, kecuali kalau memang dia ya bener dakwah kiai selalu ahli jamaah, tapi keadaannya ya memang fakir miskin melarat. Ya monggo Anda terima nggak apa-apa. Anda terima nggak apa-apa. Nah, ini jadi ada dua penafsiran. Terserah apanya itu mucing pundi. Di Pasuruan ini ada dua kubu juga. Kalau itu kagan sekedik, iki si onten tahlil pindah niki waktu ini. Ana mari jam pinten? 53 nggih. 51. Yang terakhir, orang yang berhak menerima zakat adalah wabnis sabil. Wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan min Allah. Wallahu alimun hakim. Ibnu sabil. Sinten ibnu sabil itu? Anak jalanan. Berarti arek pangji termasuk. Atau orang yang melakukan perjalanan jauh, di tengah perjalanan waktu musafir mboten betul ATM, kantean duwe, kantean bensin. Montore Masya Allah Fortuner. Nggo Fortuner lali gak nggo ATM, kantean bensin. Barang wonten yang tum zakat jaluk, aku jaluk zakat. Boleh menerima? Boleh. Soke iya, tapi dia statusnya ibnu sabil. Berhak untuk menerima zakat. Cuman kayak semangin kayak mustahil nggih. Wong masih nganggo ATM iso jike duit teng ATM. Niki namanya gambaran umpama. Status ibnu sabil itu adalah orang yang mengadakan perjalanan dan dia kehabisan daripada bekal. Nah, 8 orang ini yang berhak untuk menerima zakat. Cuman kalau bisa para hadirin, dari 8 orang ini kita seleksi lagi yang paling inti orang yang ahli ibadah. Bener melarat tapi gak tahu sembahyang, lek sakit gak usah dikei zakat. Supaya jadi nasihat. Wih, tonggoku iku akeh sing kei zakat ton. Gara-gara sembahyang, menita sembahyang mesti ini oleh zakat aku. Mungkin para hadirin bisa menjadi nasihat. Yang kedua, kalau orang yang gak ahli ibadah malah maksiat, kita kasih zakat, khawatir zakat yang kita kasih itu dibuat maksiat. Berarti kita bantu dia untuk melakukan daripada maksiat. Tapi untung sekali kalau kita ngasih zakat kepada orang yang ahli ibadah. Masya Allah, dimakan itu zakat panjenengan merunuh piyambak sholat, kita dapat pahalanya daripada sholat karena zakat yang kita kasih. Nah ini kalau bisa, cuman niki aja digawe status wonten di panitia RT lho nggih. Oh jadi kaji ya sing sembahyang do dipilih. Ojo niku pribadi. Pribadi. Lah RT ya kudu ape bagian miskin iki.
paringi sedanten. Tapi ketika Anda pribadi yang ngasih zakat, kalau bisa diseleksi yang lebih teliti, kalau bisa orang yang ahli ibadah. Iki wekdal sing mboten cukup. Zakat itu ada dua. Ada istilah zakatul mal, ada zakatul badan. Zakatul mal yang pertama adalah zakat harta. Harta itu apa aja yang dizakati? Ada 6 macam. Dunya sing kula sok panjenengan wajib zakati lek duwe niku wonten 6 macam. Yang kedua zakatul badan. Napa zakatul badan? Zakatul badan niku zakatul fitrah. Zakat fitrah niku namine nama yang lain dikatakan zakatul badan. Nah, zakat badan ini penting. Lek zakat mal niku berhubungan untuk menyucikan harta kita, untuk supaya menjadi berkah harta kita. Kalau zakat fitrah hubungan dengan puasa sing kula sapa panjenengan sedaya lampahi wonten bulan Ramadan. Selama kita belum mengeluarkan zakat fitrah, poso Ramadan kula sapa panjenengan sedaya ndak sampai teng Gusti Allah. Shaumul abdi mu'allakun bainas samai wal ard. Posone kula saha panjenengan sedaya niki lek durung ditokno zakat ngambang antarane langit lan bumi. Ngambang semangkin niki sing ngambang durung tutut teng Allah. Hatta yuaddiya zakatal fitri, sehingga orang yang berpuasa tersebut udah mengeluarkan daripada zakat fitrah. Fa idza adda zakatal fitri, kalau udah dia keluarkan daripada zakat fitrahnya, atahullahu janahain akhdarain. Terus jikanya Nabi, lek unti yang niku ngedalaken zakat fitrah, mongko Allah maringi ibadah poso ini niku wau 2 sayap. 2 sayap. Akhdarain sing kelire ijo. Kok ruji? Kanjeng Nabi para hadirin. Lah Kanjeng Nabi mata ma'rifatnya, mata hatinya bisa melihat. Lah berhubung awak-awak niku wau sering delok bemper gede, lambe abang. Ya mata hatinya tertutup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, oh puasa itu dikasih sewiwi oleh Allah yang warnanya hijau. Sehingga terbang itu puasa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada di Allah Subhanahu wa taala, diterima puasa panjenengan, diserahkan datang malaikat. Malaikat iki lebokno di lokeri fulan bin fulan. Lho kula sahabat jenengan kabeh enggak ada loker. Di loker iki wonten di arsy. Setiap menungso niki enggak ada loker nyimpen ibadah-ibadah sing sampun kula sahabat jenengan sedaya wonten di arsy. Termasuk poso niki diterima teng Allah, dikengken nyalap wonten di loker kula sahabat jenengan sedaya niku malaikat. Ah, diceritakan dengan Nabi, loker niki kayak lampu gantung niku. Kayak lampu niti yang Cina bunder-bunder niku. Napa niku? Lampion. Gambaraken kados mekaten. Dadi di arsy niku para hadirin, pirang-pirang lampu gantung sejumlah daripada menungso. Keranten amal ibadah yang telah dilakukan niku bakal disimpen besok ana di akhirat bakal disetarakan ditimbang antara amal apik lan elek itu dengan ngersane Allah Subhanahu wa taala. Keranten waktu yang enggak mencukupi, insyaallah di episode yang akan datang dalam waktu yang sama akan kita sambung kembali masalah zakat. Napa wonten pertanyaan? 1 atau 2? Monggo. Yang berhubungan dengan zakat. Oh niki pertanyaan yang nggih. Mau nanya bagaimanakah tata cara sholat isyraq? Sholat isyraq ini sama dengan sholat duha ibu. Waktunya ya sama dengan sholat duha. Bukan waktu munculnya matahari kemudian kita sholat, nggak boleh. Jadi sholat isyraq ini juga dilakukan setelah muncul matahari naik ukuran 1 tombak, maka boleh untuk sholat isyraq. Jadi mengawali sholat duha kita lakukan sholat isyraq. Niatnya usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Sahih. Apa jenenge? Ini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat isyraq baru salat duha. Lebih-lebih kalau kita ini setelah salat subuh tetap melakukan aktivitas ibadah sampai isyraq.
sampai waktu isyraq. Masya Allah, ditulis oleh Allah seperti orang yang melakukan ibadah haji dan umroh taman, diulangi sama Allah SWT oleh Rasulullah 3 kali. Ibadah haji yang sempurna. Nah, ini kadang-kadang mboten kuat, mari subuh langsung embu turu maneh. Wah, niku gak ada rezeki nih dicucuk pitik. As-subhatu tamnaur rizqa. Wong turu mari subuh niku mencegah daripada rezeki. Usahakan, kondisikan, sekalipun payah jangan tidur kecuali setelah waktu sholat duha. Setelah sholat duha tidur monggo lek gak nyambut gawe. Yang kedua, jika kita sholat subuhnya jamaah di masjid, lalu sesudah sholat subuh lanjut tadarus di musola, apakah boleh sholat isyraq yang mana masjid dan musolanya apa nih maksudnya ini? Oh, sholatnya di mana lebih afdol, ngoten ta? Di musolanya atau di masjid? Sholat isyraqnya nggih afdalan di masjid. Tapi niku statusnya tasik musola ta? Niku gadane sinten sih? Napa? Gadane pengembang. Terus pengembangnya nggak mau, masih ada kan dulu pengembangnya? Oh belum masih, jadi statusnya masih musola. Nah, ini lebih baik sholat di masjid ibu, karena masjid itu pahalanya lebih besar. Karena itu dulu itu banyak orang itu salah kaprah. Didik wakaf musola, didik wakaf musola eman. Karena nilai ibadahnya lebih tinggi daripada masjid. Kalau bisa, kalau kita ini punya tanah, kepingin diwakafkan, jadikan masjid. Sekalipun tidak jadi masjid jamek. Masjidnya ada 2, ada masjid jamek. Kalau ini alhamdulillah sekarang masjid jamek sekarang. Ya, dulu belum masjid jamek. Kenapa? Belum diadakan sholatul Jum'ah. Nah, sekarang alhamdulillah udah berapa tahun? 1 tahun gitu. Diadakan masjid sholatul Jum'ah, niki sudah masjid jamek. Nah, umpami di masjid Langgar Wingking itu tidak ke masjid oleh pengembang, monggo, tapi istilah masjid itu tok. Sehingga ibadah itu lebih tinggi. Itikaf saged, nikah saged, ketutup dalam apa jenis dalan ji, kecuali ana dalan kono tok. Apa oleh semengin? Malah angsal lek masjid, lek salat musala mboten angsal. Ada ibu isyraqnya lebih baik salat di masjid. Yang ketiga, kalau kita jamaah subuh di rumah, apakah boleh mengerjakan sholat isyraq di rumah? Mboten napa-napa, isyraq dimanapun boleh untuk dikerjakan. Sing masalah niki sing gak nglakoni sholat isyraq. Nggih. Katen Ibu jawaban saking kula. Wonten malih? Mboten wonten? Mboten wonten niki wonten panyuwunan suratul Fatihah damel keluarga bapak ganda. Mugi-mugi kelawan suratul Fatihah kula saha panjenengan sedaya khususi bapak keluarga bapak ganda diparingi sikhah wal afiyah sak keluargae zahir lan batin lan umumi kula saha panjenengan sedaya muga-muga selalu diparingi sikhah wal afiyah, tetap iman sehat wal afiyah tok tapi gak dikai tetap iman kaya apa ora hadirin. Sehat wal afiat, jaluk atine tetep iman wal Islam. Al-Fatihah. Iya kana udah kan stanya dan suratul mustaqim salatul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nomor kali nyuwun barokah tahlil bil ikhtisar daman almarhum Bapak Fadila bin Ahmad Afif. Muga-muga kelawan barokah tahlil saking kula saha panjenengan sedaya amal ibadahipun Bapak Fadila diterami dening Allah. Kelepatan-kelepatane Bapak Fadila disepuro dening Allah. Kuburan didesaken raudhah min riyadil jannah. Amin Allahumma amin. Dan keluarga kula saha panjenengan sedaya ingkang sampun wonten alam barzakh muga-muga kecipratan doa-doa sonten menika insyaallah kuburan didesakan raudhah min riyadil jannah. Lek niku tiyang sepah kula saha panjenengan sedaya muga-muga doa niki sebagai bentuk birrul walidain kula saha panjenengan sedaya. Amin Allahumma afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين فضيلة بن أحمد عفيف وأصول وفر ومن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مارب الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء شاء كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد في الأولين صل وسلم على محمد في الآخرين صل وسلم على محمد في كل وقت وحين صل وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل وأوصل وأهدي وبلغ وتقبل ما صواب قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله وما قلنا يا الله وما صلينا في هذا المجلس المبارك منا هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونودي إلى حضرة حبيبنا شفيعنا وقرة عيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من روح آبائي وإخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين آل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وصحبه رسول الله لا سيما خلفاء راشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خير الخدام وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما إلى والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة وخصوصا إلى روح من أمر هذا المسجد سابقا ولاحقا وخصوصا إلى روح من استمعنا هنا بسببه عبدك الفقير لافق ورحمتك فضيلة بن أحمد عفيف وأصوله وفروع أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نور السعادة الأعلى بين أيديهم اللهم اجعل بداء لهم من النار بقاك لهم من النار رجاء لهم من النار وبودا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة والجنة ولا تجعل قبرهم من خفرة مخرب النيران بجودك يا الله وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم